Selain itu, kami juga menemukan bagaimana persepsi publik mengenai calon wakil presiden ideal dan juga partai politik menjelang Pilpres 2024. Nah, sebelum kesempatan saya berikan kepada Direktur Eksekutif LSN, yakni Dr. Gema Nusantara Bakri, untuk memaparkan temuan-temuan dari survei terbaru LSN. Terlebih dahulu saya akan sampaikan kepada teman-teman mengenai sekilas tentang LSN. Meskipun informasi tentang LSN telah banyak diakses di media elektronik, namun ini tetap perlu kami sampaikan mengingat masih ada saja yang belum mengenal LSN sebagai salah satu lembaga survei paling senior di Indonesia. Lembaga Survei Nasional atau LSN merupakan lembaga riset independen yang didirikan pada 17 Juli 2006 oleh sejumlah peneliti senior dari Jakarta, Bandung, dan Surabaya yang dimotori oleh Dr. Umar S. Bakri MA. LSN adalah pendiri dan anggota Asosiasi Lembaga Survei se-Indonesia, yakni ASOPI atau Asosiasi Survei Opini Publik Indonesia, di mana organisasi ini merupakan tempat bernaung dari 42 lembaga survei di seluruh Indonesia. Sebagai badan hukum, LSN telah disahkan SK Menteri Hukum dan HAM RI tahun 2008. Lalu LSN telah resmi terdaftar di Departemen Dalam Negeri RI melalui SK nomor 19 tahun 2009. Dan LSN merupakan salah satu lembaga survei yang terdaftar di KPU Pusat melalui SK nomor 6 tahun 2009 dan tersertifikasi KPU Pusat nomor 16 tahun 2014. Sehingga LSN berhak melakukan survei pemilu atau pilkada di samping survei opini publik lainnya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Jelas sudah bahwa LSN adalah lembaga yang sudah sangat senior, legal, dan juga profesional. Berikutnya saya akan sampaikan metodologi yang digunakan oleh LSN dalam survei kali ini, di mana ini sangat penting untuk menegaskan bahwa survei-survei LSN selalu dilaksanakan dengan standar metode ilmiah yang sangat ketat, objektif, dan juga dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Survei ini dilakukan pada tanggal 14 sampai dengan 24 Agustus 2023 di 38 provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Populasi dari survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang minimal telah berusia 17 tahun atau telah memiliki KTP. Jumlah sampel sebesar 1.420 responden diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara acak bertingkat. Lalu margin of error kurang lebih 2,6% dan pada tingkat kepercayaan sebesar 95%. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara melalui telepon dan dengan responden oleh tenaga terlatih dengan bantuan atau pedoman kuesioner. Responden terdistribusi yaitu 50% laki-laki dan 50% perempuan. Validasi data mengacu pada data kependudukan yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik atau BPS. Survei LSN kali ini dilengkapi dengan analisis media monitoring dan juga analisis kualitatif. Nah, demikian teman-teman wartawan pengantar dari saya selaku moderator. Selanjutnya kesempatan akan saya berikan kepada Direktur Eksekutif LSN, yakni Dr. Gema Nusantara Bakri, untuk memaparkan temuan-temuan menarik dalam survei terbaru yang telah dilaksanakan oleh LSN. Untuk itu silakan Dr. Gema. Ya, terima kasih Saudari Visya. Baik, teman-teman, kita akan mulai masuk dalam sesi utama ya, acara rilis survei LSN kali ini. Untuk metode penarikan sampel, distribusi, dan validasi sampel, teman-teman wartawan bisa melihat sendiri ya di dalam press release yang akan kami bagikan setelah acara ini. Baik, langsung kita mulai dalam pembahasan pertama mengenai kepuasan publik terhadap kinerja Presiden dan persepsi publik terhadap arah dukungan Presiden Jokowi. Pertama-tama kami tanyakan, apakah Anda sangat puas, kurang puas, atau tidak puas terhadap kinerja Presiden Jokowi selama hampir 2 periode memimpin Indonesia? Berdasarkan hasil survei LSN kali ini, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mengalami sedikit peningkatan dibandingkan survei LSN sebelumnya pada bulan Juli 2023. Kali ini sebanyak 76,5% responden mengaku puas dan sangat puas terhadap kinerja Presiden Jokowi, dan hanya 21,6% yang mengaku kurang atau tidak puas. Tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi ini berpengaruh pada approval rating beliau
dan pada akhirnya ini akan berpengaruh pada konstelasi persaingan elektabilitas tiga capres papan atas. Capres yang mendapat dukungan Presiden Jokowi akan memperoleh bonus elektabilitas, sementara capres yang mengambil jalan berseberangan cenderung akan terpuruk. Kemudian kami tanyakan, menurut keyakinan Anda, dari sejumlah tokoh nasional saat ini, siapakah yang kemungkinan besar akan mendapatkan endorsement dari Presiden Jokowi untuk menjadi calon Presiden RI 2024-2029? Berdasarkan hasil survei LSN kali ini, bagian terbesar publik atau 46,5% responden meyakini bahwa tokoh yang akan mendapatkan endorsement dari Presiden Jokowi untuk menjadi calon Presiden RI periode 2024 dan 2029 adalah Prabowo Subianto. Keyakinan publik bahwa Prabowo akan di-endorse oleh Jokowi ini bahkan terus meningkat dari waktu ke waktu. Sementara itu, keyakinan publik bahwa Ganjar Pranowo lah yang akan mendapatkan endorsement justru terus menurun. Saat ini tinggal 30,3% publik yang meyakini bahwa Ganjar akan di-endorse oleh Jokowi untuk menjadi Presiden RI 2024-2029. Selanjutnya kita masuk dalam perkembangan elektabilitas Capres jelang Pilpres 2024. Kami tanyakan, tahun depan Jokowi akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Presiden RI selama 2 periode. Menurut penilaian Anda, siapakah tokoh nasional yang ada saat ini yang paling layak menggantikan Presiden Jokowi? Hasil survei LSN memperlihatkan bahwa nama Prabowo Subianto ini paling banyak disebut oleh publik, yakni 28,9% responden. Ini mengindikasikan bahwa sebagai calon presiden, Prabowo semakin menjadi top of mind publik. Ganjar Pranowo yang diusung sebagai capres oleh PDI Perjuangan bersama P3 ternyata hanya menjadi top of mind dari 17,5% publik. Begitu juga Anies Baswedan secara spontan hanya disebut oleh 13,2% responden. Berikutnya muncul nama-nama seperti Ridwan Kamil 4,5%, Erick Thohir 4,3%, kemudian Mahfud MD 3,9%. Sedangkan yang dimaksud tokoh-tokoh lainnya, diantaranya adalah AHY, Sandiaga Uno, Erlangga Hartarto, Puan Maharani, Khofifah, Muldoko, dan Muhaimin Iskandar, hingga Habib Rizik Syihab. Namun persentase elektabilitasnya jauh dari signifikan. Kemudian kita lihat berdasarkan dinamika elektabilitas capres pertanyaan terbuka atau top of mind publik. Hasil survei LSN memperlihatkan bahwa elektabilitas Prabowo Subianto semakin menjadi top of mind publik berkenaan dengan Pilpres 2024. Ketika LSN mengajukan pertanyaan terbuka kepada responden, nah ini artinya kita tidak mengajukan nama tokoh sama sekali, siapakah yang akan dipilih jika Pilpres berlangsung saat ini. Sebanyak 28,8% secara spontan menyebut nama Prabowo pada survei LSN bulan Juli 2023. Mereka yang memilih Prabowo sebesar 28,8%. Ini berarti hanya dalam 1 bulan saja elektabilitas Prabowo naik sebesar 0,3%. Sementara itu, elektabilitas Ganjar Pranowo justru menunjukkan tren yang sedikit menurun dari 17,6% pada bulan Juli menjadi 17,5% pada survei bulan Agustus. Sedangkan Anies Baswedan stabil berada di posisi ketiga sejak bulan November 2022. Nah, kemudian kami tanyakan, seandainya saat ini dilaksanakan Pilpres, siapakah yang Anda pilih dari beberapa orang tokoh di bawah ini? Berdasarkan simulasi 12 nama, hasil survei LSN kali ini menunjukkan bahwa persaingan capres menuju 2024 telah mengkristal
kepada 3 nama saja, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Ketika LSN menyodorkan 12 nama capres kepada responden, Prabowo Subianto masih memperoleh elektabilitas tertinggi, yakni 33,9%. Setelah itu, Ganjar Pranowo dengan elektabilitas 22,1%, dan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan elektabilitas 16,2%. Berikutnya muncul nama Ridwan Kamil 4,6%, Erick Thohir 4,3%, Mahfud MD 4,1%. Sedangkan sejumlah tokoh lainnya seperti Sandiaga Uno, kemudian AHY, Erlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Andika Perkasa, dan Puan Maharani, elektabilitasnya sangat tidak signifikan untuk diperhitungkan sebagai bakal capres 2024. Nah, kemudian dalam simulasi 12 nama tokoh, hasil survei LSN memperlihatkan bahwa elektabilitas Prabowo Subianto ini semakin kokoh di puncak 5 bulan jelang Pilpres 2024. Ketika LSN mengajukan pertanyaan tertutup kepada responden, ini kita sodorkan 12 nama tokoh, siapakah yang akan dipilih jika Pilpres berlangsung saat ini? Sebanyak 33,9% responden mengaku akan memilih Prabowo jika dibandingkan dengan hasil 4 survei LSN sebelumnya. Elektabilitas Prabowo menunjukkan tren yang terus menguat. Sementara itu, elektabilitas Ganjar Pranowo yang sempat naik pada survei Juni 2023 menunjukkan tren yang fluktuatif. Saat ini, elektabilitas Ganjar mencapai 22,1%. Sedikit naik dibandingkan 3 survei sebelumnya, namun masih jauh untuk bisa membuat rebound dan mengejar elektabilitas Prabowo di puncak survei. Sedangkan Anies Baswedan elektabilitasnya menunjukkan tren yang stagnasi. Kemudian kami tanyakan, seandainya saat ini dilaksanakan pemilihan presiden dan hanya diikuti 3 capres di bawah ini, siapakah yang Anda pilih? Dominasi Prabowo atas kompetitornya tetap signifikan apabila Pilpres hanya diikuti 3 capres saja. Pada saat kepada responden diajukan pertanyaan, siapakah yang akan dipilih jika saat ini dilaksanakan Pilpres dan hanya diikuti oleh Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan? Ternyata sebanyak 40,7% responden mengaku memilih Prabowo, kemudian 31,4% menyatakan memilih Ganjar, dan 22,1% menjatuhkan pilihannya kepada Anies. Sementara sebanyak 5,8% responden menyatakan belum punya pilihan atau undecided. Nah, kemudian kita lihat berdasarkan dinamika elektabilitas capres jika pemilu hanya diikuti 3 tokoh, menunjukkan bahwa tren tingkat keterpilihan Prabowo Subianto terus meningkat dari waktu ke waktu. Sejak Maret 2023, elektabilitas Prabowo rata-rata mengalami peningkatan 2% dari survei ke survei berikutnya. Sementara itu, perkembangan terakhir elektabilitas dari Ganjar Pranowo memperlihatkan kecenderungan yang fluktuatif. Namun, belum ada indikasi Ganjar mengalami rebound untuk mengejar elektabilitas Prabowo. Sedangkan Anies mengalami stagnasi elektabilitas dalam 6 bulan terakhir. Namun, sisa 5 bulan masih memungkinkan terjadi perubahan dinamika elektabilitas, mengingat setiap baca pres dan tim sukses pasti akan habis-habisan mengerahkan semua sumber daya yang dimilikinya. Posisi cawapres sedikit banyak juga dapat berpengaruh pada perubahan dinamika elektabilitas. Kemudian kami tanyakan, seandainya Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo ini lolos ke putaran kedua,
Dan Pilpres putaran kedua tersebut dilaksanakan saat ini. Siapakah yang Anda pilih? Hasil survei LSN menunjukkan apabila Pilpres masuk ke putaran kedua dan hanya diikuti oleh dua capres saja, yakni Prabowo Subianto versus Ganjar Pranowo, ternyata dominasi Prabowo ini semakin menguat. Sebanyak 53,2% responden menjatuhkan pilihannya pada Prabowo, sementara hanya 39,1% responden yang menyatakan memilih Ganjar. Selisih elektabilitas yang sangat lebar antara Prabowo dan Ganjar ini dapat dimaklumi mengingat suara pendukung Anies Baswedan cenderung mengarah ke Prabowo daripada Ganjar. Dengan kata lain, jika Anies tereliminasi putaran pertama, hampir pasti mayoritas pendukungnya akan memberikan suara untuk Prabowo di putaran kedua. Kemudian kita masuk ke dalam cawapres ideal di mata publik jelang Pilpres 2024. Menurut pendapat Anda, dari sejumlah tokoh nasional yang ada saat ini, siapakah yang paling cocok menjadi calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto? Berdasarkan hasil survei LSN, Erick Thohir dan Gibran Rakabuming Raka ini sama-sama diharapkan publik untuk menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Erick dinilai oleh 20,5% publik sebagai sosok yang paling ideal untuk menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto, sedangkan Gibran didukung oleh 20,2%. Tokoh lain yang juga dinilai publik cocok mendampingi Prabowo adalah Ridwan Kamil 15,2% dan Mahfud MD 12,1%. Sosok Erick ini dianggap tepat menjadi cawapres pendamping Prabowo karena keduanya ini membentuk kombinasi kepemimpinan nasional yang ideal, yaitu Jawa dan non-Jawa, kemudian militer sipil, lalu generasi tua muda, sedangkan Gibran dianggap sebagai representasi anak muda Indonesia yang menjadi mayoritas pada pemilu 2024 mendatang. Kemudian kami tanyakan, menurut pendapat Anda, dari sejumlah tokoh nasional yang ada saat ini, siapakah yang paling cocok menjadi cawapres untuk mendampingi Ganjar Pranowo? Berdasarkan hasil survei LSN, Sandiaga Uno dinilai oleh 19,7% publik sebagai sosok yang paling tepat untuk menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Tokoh lain yang juga dinilai publik cocok mendampingi Ganjar adalah Ridwan Kamil 17,2%, Erick Thohir 15,5%, dan Mahfud MD 11,9%. Sosok Sandiaga dianggap tepat menjadi cawapres pendamping Ganjar karena Sandiaga adalah kader P3 yang merupakan satu-satunya partai parlemen yang telah memutuskan bergabung dengan PDI Perjuangan mengusung Ganjar. Jika Sandiaga akhirnya tak jadi mendampingi Ganjar sebagai cawapres, bukan tidak mungkin P3 akan bergabung dengan koalisi Prabowo atau Anies. Selanjutnya, kami juga tanyakan, menurut pendapat Anda, dari sejumlah tokoh nasional yang ada saat ini, siapakah yang paling cocok menjadi cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan? Berdasarkan hasil survei LSN, AHY dinilai oleh 19,8% publik sebagai sosok yang paling tepat untuk menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Tokoh lain yang juga dinilai publik cocok mendampingi Anies adalah Ridwan Kamil 17,2%, Sandiaga Uno 15,4%, Mahfud MD 10,1%. Sosok AHY dianggap tepat menjadi cawapres pendamping Anies karena AHY merepresentasikan salah satu partai pengusung Anies. Jika AHY tidak terpilih menjadi cawapres pendamping Anies, sangat mungkin koalisi Perubahan dan Persatuan ini akan bubar dan gagal mengantarkan Anies menuju Pilpres 2024.
Kemudian kami tanyakan, jika saat ini dilaksanakan Pilpres dan diikuti oleh 3 pasangan berikut ini, berdasarkan hasil simulasi LSN, jika Pilpres diikuti oleh 3 pasangan, yaitu Prabowo Erik, Ganjar Sandiaga, dan Anies Ahaye, maka Prabowo Erik keluar sebagai pemenang dengan elektabilitas 42,8%. Ganjar Sandiaga dengan elektabilitas 36,1% berada di posisi kedua dan lolos ke putaran kedua, sedangkan Anies Ahaye di posisi ketiga dengan elektabilitas 18,5%. Otomatis tereliminasi alias gagal maju ke putaran kedua. Sementara sebanyak 2,6% responden ini masih belum menyatakan pilihannya atau undecided. Kemudian LSN membuat simulasi dengan komposisi pasangan yang berbeda jika saat ini dilaksanakan Pilpres dan diikuti oleh 3 pasangan, yakni Prabowo Gibran, Ganjar Erik, dan Anies Ahaye, pasangan manakah yang Anda pilih? Nah, dalam simulasi yang berbeda, di mana Prabowo berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, kemudian Ganjar berduet dengan Erick Thohir, sementara pasangan Anies dengan Ahaye tidak berubah, ya. Maka Prabowo Gibran lah yang keluar sebagai pemenang dengan elektabilitas 43,5%. Ganjar Erik dengan elektabilitas 36,8% berada di posisi kedua dan lolos ke putaran kedua. Sedangkan Anies Ahaye di posisi ketiga dengan elektabilitas 18,3%, otomatis kembali tereliminasi alias gagal maju ke putaran kedua. Sementara sebanyak 1,4% responden masih belum mau menyatakan pilihannya atau undecided. Kemudian kita masuk dalam peta dukungan terhadap capres 3 besar dan elektabilitas partai politik. Nah, berdasarkan hasil analisis LSN, Prabowo memperoleh bonus elektabilitas dari sebagian konstituen pemilih PDI Perjuangan. Memang persentase pemilih PDIP yang mendukung Ganjar masih lebih besar daripada yang bermigrasi ke Prabowo, namun berdasarkan temuan survei LSN dalam setahun terakhir, persentase konstituen PDIP yang memilih Ganjar ini terus menurun. Sementara yang menjatuhkan pilihan pada Prabowo semakin membesar. Saat ini sudah 39,1% konstituen PDIP yang bermigrasi ke Prabowo dan tinggal 45,2% yang masih bertahan di kubu Ganjar. Mengapa pemilih PDI Perjuangan ini banyak yang mengalihkan dukungannya ke Prabowo? Setidaknya kami menemukan 3 faktor penyebab. Yang pertama, Jokowi Effect, di mana banyak pemilih PDIP yang mengikuti pilihan politik Presiden Jokowi. Yang kedua, pemilihan Ganjar sebagai capres ini tidak diterima oleh sebagian kader PDI Perjuangan. Dan yang ketiga, gaya kepemimpinan Megawati yang cenderung kaku dan kurang egaliter membuat rasa kurang nyaman sebagian elit dan kader PDI Perjuangan. Nah, kemudian kita lihat berdasarkan peta dukungan simpatisan Jokowi bahwa sinyal-sinyal dukungan Presiden Jokowi terhadap Prabowo ini semakin menguat. Nampaknya juga ditangkap dengan jelas oleh basis massa Jokowi. Berdasarkan analisis tabulasi silang yang dilakukan LSN, para pemilih dan relawan Jokowi dalam 2 pilpres sebelumnya dari waktu ke waktu semakin mantap menjatuhkan pilihannya pada Prabowo. Sebaliknya, pemilih dan relawan Jokowi lambat tapi pasti meninggalkan dukungannya pada Ganjar. Saat ini 47,8% responden yang mengaku pemilih atau relawan Jokowi menjatuhkan pilihan pada Prabowo, sedangkan yang memilih Ganjar hanya 35,9%. Jika kita membandingkan dengan hasil-hasil survei LSN sebelumnya, nampak bahwa persentase basis massa dan relawan Jokowi yang hijrah mendukung Prabowo terus meningkat, sementara yang tetap setia atau bertahan mendukung Ganjar ini cenderung mengalami kemandekan atau stagnasi. Kemudian kita lihat berdasarkan peta dukungan
petani dan nelayan terhadap 3 capres papan atas. Dalam survei LSN kali ini, sebanyak 48,9% responden yang berlatar belakang petani dan nelayan mengaku akan memilih Prabowo apabila Pilpres dilaksanakan saat ini. Kemudian 30,4% menyatakan memilih Ganjar Pranowo dan 16,5% mendukung Anies Baswedan. Serta sisanya 4,2% mengaku belum memutuskan memilih siapa atau undecided. Peran Prabowo Subianto sebagai Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI selama bertahun-tahun dan kepeduliannya sejak lama terhadap dunia pertanian nampaknya sulit terhapus dari memori kaum tani dan nelayan. Sebab itu, setiap kali LSN melakukan survei nasional dan menanyakan kepada petani siapa sosok capres pilihannya, nama Prabowo selalu menjadi top of mind di kalangan mereka. Bahkan ketika LSN menanyakan partai apakah yang paling peduli terhadap pertanian, bagian terbesar responden dari kalangan petani dan nelayan ini selalu menyebut Partai Gerindra besutan Prabowo Subianto. Baik, selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Fisya. Baik, terima kasih kepada Dr. Gema yang telah memaparkan hasil temuan survei pada rilis LSN kali ini. Untuk selanjutnya akan saya bacakan kesimpulan dari hasil survei yang dilakukan pada tanggal 14 sampai dengan 24 Agustus 2023 di 38 provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Dan lebih memfokuskan pada dinamika elektabilitas 3 capres papan atas, yang dimana dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Melalui berbagai format pertanyaan dan simulasi, mulai dari pertanyaan terbuka atau top of mind, lalu pertanyaan tertutup dengan simulasi 12 nama, lalu pertanyaan tertutup lagi dengan simulasi 3 nama, hingga simulasi secara head-to-head, Prabowo Subianto selalu leading atas Ganjar Pranowo maupun Anies Baswedan. Misalnya ketika LSN mengajukan pertanyaan secara terbuka, siapakah yang akan dipilih jika saat ini dilaksanakan Pilpres? Sebanyak 28,9% secara spontan menyebut nama Prabowo Subianto. Sementara yang menyebut nama Ganjar sebanyak 17,5% dan Anies Baswedan hanya sebesar 13,2%. Ini artinya ketika secara spontan kita sebut kosakata Presiden RI 2024, nama Prabowo paling banyak terlintas di pikiran publik. Kemudian ketika LSN mengajukan pertanyaan secara tertutup, siapakah yang dipilih responden dari 12 nama tokoh yang disodorkan LSN? Prabowo Subianto tetap kokoh di puncak dengan elektabilitas sebesar 33,9%. Sedangkan Ganjar hanya dipilih oleh 22,1% dan Anies Baswedan menjadi pilihan 16,2% responden. Begitu pula saat LSN membuat simulasi Pilpres, hanya diikuti 3 kandidat saja, Prabowo semakin menguat dengan elektabilitas 40,7%, sementara Ganjar hanya didukung oleh 31,4% responden, dan Anies menjadi pilihan 22,1% responden. Hegemoni Prabowo Subianto atas Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan semakin absolut tatkala LSN membuat simulasi head-to-head. Dengan asumsi Prabowo dan Ganjar lolos ke putaran kedua, kemudian LSN mengajukan pertanyaan kepada responden, siapakah yang dipilih dari kedua capres tersebut? Ternyata jarak elektabilitas antara Prabowo dan Ganjar semakin melebar. Prabowo dipilih oleh 53,2% dan Ganjar didukung 39,1 responden. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa elektabilitas Prabowo Subianto hingga survei LSN kali ini dilaksanakan belum terkejar dan masih kokoh bertengger di posisi teratas. Sementara Ganjar Pranowo justru gagal membuat rebound elektabilitas meski berbagai strategi konsolidasi terus digencarkan di berbagai daerah. Elektabilitas Ganjar masih konsisten di posisi kedua dan Anies Baswedan masih istiqomah di peringkat ketiga. Mengapa elektabilitas Ganjar mengalami stagnasi dan posisi Prabowo terus bertahan di puncak survei? Nah, berdasarkan analisis LSN, setidaknya ada 3 faktor utama yang menyebabkan kondisi tersebut. Yang pertama, faktor Jokowi merupakan
variabel yang tak bisa disangkal sebagai penyebab utama sulitnya Ganjar mengejar elektabilitas Prabowo. Dengan tingkat kepuasan publik alias approval rating yang terus meningkat, Jokowi bagaikan seorang bengawan yang restu atau endorsementnya akan selalu ditunggu dan diperebutkan oleh banyak orang. Dari berbagai sinyal, lalu kedekatan yang dipertontonkan selama ini, mayoritas publik meyakini bahwa restu sang bengawan jatuh pada Prabowo Subianto. Nah, inilah yang menyebabkan para pengikut Jokowi yang selalu mengucapkan konsep tegak lurus menjatuhkan pilihan pada Prabowo dan bukan pada Ganjar. Lalu yang kedua, fenomena menurunnya sentimen positif terhadap PDI Perjuangan pasca berselisih dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, di mana sentimen negatif terhadap PDI Perjuangan memperlihatkan tren yang meningkat. Nah, sebaliknya berdasarkan analisis media monitoring yang dilakukan oleh LSN, sentimen positif terhadap partai yang dikomandani oleh Megawati itu semakin menurun. Nah, ini pada gilirannya membuat Ganjar sebagai petugas partai yang tengah diusung oleh PDI Perjuangan untuk menjadi capres di tahun 2024 terkena dampaknya. Sentimen negatif terhadap Ganjar meningkat dan banyak elemen pendukung Jokowi yang semakin deras bermigrasi ke Prabowo Subianto. Dipilihnya baju bergaris hitam putih dan semakin jarangnya Ganjar mengenakan baju merah PDI Perjuangan mengindikasikan bahwa kubu Ganjar memahami simbol-simbol partai banteng kurang membawa keberuntungan, setidaknya untuk saat ini. Lalu yang ketiga, keberhasilan kubu Prabowo Subianto membangun strategi inklusif untuk menampung dan juga mempersatukan seluruh komponen bangsa, di mana kini semua orang, semua unsur masyarakat maupun kekuatan politik seakan-akan merasa nyaman bersama Prabowo. Nah, Ketua Umum Partai Gerindra ini tidak lagi menjadi common enemy seperti pada Pilpres 2019, bahkan tokoh-tokoh yang sangat berseberangan secara ideologis seperti Budiman Sujatmiko dan Immanuel Ebenezer pun kini merasa nyaman dan bangga bergabung bersama Prabowo. Prabowo kini telah bermetamorfosis dari sosok yang dibenci menjadi sosok yang dirindukan dan dikagumi oleh hampir seluruh elemen pendukung Jokowi pada 2 Pilpres sebelumnya. Nah, salah satu temuan menarik lainnya dari survei LSN kali ini adalah gejala semakin mengerucutnya nama Erick Thohir dan juga Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto. Sebanyak 20,5% responden menilai Erick Thohir adalah sosok yang paling tepat menjadi cawapres pendamping Prabowo, sedangkan Gibran dinilai paling tepat menjadi cawapres Prabowo oleh sebanyak 20,2% responden. Nah, sementara itu untuk cawapres pendamping Ganjar, hasil survei LSN menunjukkan bahwa Sandiaga Uno merupakan satu-satunya tokoh nasional yang dinilai responden paling pantas menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo. Nah, dengan mengantongi elektabilitas sebanyak 19,7%, Sandiaga menyisihkan tokoh-tokoh tenar lainnya yang juga dinilai layak menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo seperti Ridwan Kamil sebanyak 17,2%, Erick Thohir sebanyak 15,5%, dan Mahfud MD sebanyak 11,9%. Sedangkan untuk cawapres pendamping Anies Baswedan, ternyata bagian terbesar publik atau sebanyak 19,8% responden menilai Agus Harimurti Yudhoyono sebagai sosok yang paling tepat. Meskipun figur AHY selama ini kurang bisa diterima oleh salah satu partai anggota Koalisi Perubahan dan Persatuan, namun realitas menunjukkan bahwa sejak survei LSN setahun terakhir ini, AHY selalu menempati posisi teratas bursa cawapres Anies Baswedan. Nah, kali ini AHY unggul atas tokoh-tokoh nasional lainnya seperti Ridwan Kamil sebanyak 17,2%, Sandiaga Uno sebanyak 15,4%, dan Mahfud MD sebanyak 10,1%. Baik, demikian kesimpulan dari hasil survei pada bulan Agustus rilis LSN kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman wartawan yang telah hadir melalui Zoom meeting ini ataupun yang telah menonton pada live streaming di Garuda TV. Untuk itu, apabila tidak ada pertanyaan yang akan disampaikan, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan yang telah terjadi. Untuk itu, terima kasih dan sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya.